Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat saudara saya seagama dan seiman Mas Hartono Ahmad Jais, yang terhormat Bapak Amini, yang terhormat para hadirin dan hadirat di dalam forum yang sangat terhormat ini. Saya membutuhkan kesabaran yang luar biasa untuk membaca buku ini, sebab buku ini memang seperti dikatakan oleh Pak Promologi tadi itu vulgar. Bahasanya kasar, bahasanya sangat tidak mengandung akhlak Islamiyah. Saya mencoba memahami kenapa Mas Hartono Ahmad Jais memakai bahasa yang kasar. Mungkin beliau berpandangan bahwa orang-orang yang murtad dibiayai tidak perlu diberikan perlakuan yang sopan, sebab mereka sudah disebut sebagai orang murtad. Menurut hadis dikatakan bahwa man baddala dinahu faqtuluhu, orang-orang yang mengganti agamanya yang sudah murtad maka bunuhlah dia. Kalau dibunuh saja boleh, apalagi dikatakan dengan murtad seperti ini. Ibu Nuriyah dikatakan sebagai si Jomo. Dulu majalah media dakwah menyebut warga Hafid sebagai si jalan betina, si anjing betina, dan seterusnya. Saya teringat dengan komentar yang terhormat Dr. Muhammad Syihab. Beliau mengatakan bahwa salah satu kekurangan, dengan seluruh penghormatan saya kepada Mas Hartono dan teman-temannya, dengan seluruh penghormatan pada mereka, ada sedikit kekurangan, yaitu adab, tata krama di dalam kehidupan. Menggunakan kata-kata kasar, suka memurtadkan orang, suka mengkafirkan. Oke, saya hormati hak dia untuk mengkafirkan, tetapi mohon diperhatikan saudara-saudara yang berhormat di sini bahwa kalau Mas Hartono menganggap bahwa orang-orang yang dari ini adalah menyebarkan kemurtadan, maka itu adalah pendapat dia sendiri, bukan pendapat agama Islam. Itu adalah ar-ra'yul khardi. Itu adalah sudut pandang pribadi dia, dan jangan dianggap sekali-kali sebagai pendapat Islam. Dan dari pihak sebaliknya saya juga mengatakan pendapat saya ini juga bukan pendapat, belum tentu mencerminkan pendapat agama Islam. Pendapat saya kita semua di sini bergulat, berdebat, beradu argumen sesama manusia. Nahnu rijal wa haula'i rijal. Na'khudhu minhum wa naruddu 'alaihim. Kita semua di sini adalah manusia. Memang dalam teks Arabnya itu rijal, laki-laki, karena zaman itu belum ada isu gender. Ya. Kalau sekarang mungkin orang mengatakan rijal saja kurang cukup karena dianggap tidak sensitif gender. Oke. Tapi kita semua di sini berdebat adalah sebagai manusia yang relatif. Apa yang dikatakan oleh Mas Hartono dan saya dan Mas Ahmad Musid atau nanti yang dikatakan oleh Pak Tam ini belum tentu 100% mencerminkan apa yang dianggap benar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pendapat yang saya ambil. Jadi jangan sekali-kali para kaum muslimin rahimahullah jangan sekali-kali menganggap buku ini adalah mutlak benar. Apalagi buku ini mengandung hal-hal yang tidak sesuai dengan adab Islam. Adab berhiwar, etika untuk berdialog dalam Islam. Imam Suyuti mengarang buku, dan saya kira ulama yang lain banyak sekali mengarang buku tentang adab berhiwar, adab bermunazar. Yang salah satunya adalah tidak boleh kita menggunakan kata-kata seperti ini. Ini bukan bagian dari adab Islam. Tapi sayangnya sedikit saya, adab ini tidak dipakai oleh ulama.
Pak Quraisy Shihab, semua orang dikatakan di sini adalah mengandung kemungkinan murtad. Saya menganggap Mas Hartono ini seperti juru jaksa moral yang juga menghakimi orang lain. Itu yang pertama, karena yang kedua, di dalam sejarah Islam ada dua kelompok yang menimbulkan kerusakan pada Islam. Yang pertama adalah, jadi kalau kita refer di dalam sejarah penulisan hadis, orang-orang yang banyak menimbulkan kesucian pada Islam, salah satunya adalah al-Qassasun, orang-orang juru kisah yang dulunya banyak disebut sebagai sumber hadis-hadis yang maudhu. Kalau Anda sudah pelajari buku tentang Tadbir Sunnah, salah satu sumber hadis maudhu adalah orang-orang yang biasanya suka berkisah. Dia tujuannya baik, pengen supaya orang Islam ini kembali pada agama, lalu menciptakan kisah-kisah yang membuat orang sedih, seperti yang dimuat di dalam majalah Hidayah, majalah Kisah, yang mengandung cerita-cerita mistik, bagaimana supaya orang itu tertarik kepada Islam. Tapi diciptakan hadis-hadis. Itu versi modernnya adalah ya juru dakwah yang suka mengarang-arang, suka membuat tafsiran-tafsiran tentang Islam yang dengan modal yang sederhana kemudian dipaksa-paksakan. Yang kedua, salah satu kelompok yang berbahaya yang menimbulkan kerusakan buat Islam adalah orang yang disebut sebagai Hasyawiyun. Dalam bahasa Arab Hasyawiyun, al-Hasyu itu artinya orang-orang pinggiran, orang-orang yang tidak mengerti agama sebetulnya, yang biasanya hanya bermodal satu dua hadis ayat Quran kemudian dengan mudah menuduh orang-orang yang berbeda pendapat sebagai orang yang kafir. Itu orang-orang Hasyawi. Saya khawatir Mas Hartono ini versi modern dari orang Hasyawi. Lihat dunia ini, semuanya kutipan Quran dan hadis. Itu ciri khas orang-orang dari biasa. Sedikit sekali membaca pluralisme pendapat ulama. Dengan satu dua hadis kemudian dihukumi perkara ini menjadi begitu mudah sekali. Isinya hadis. Hanya terakhir kutipan dari Indonesia yang panjang sekali, yang beberapa beda tidak relevan dengan apa yang dia tulis di sini. Ada kutipan dari Indonesia. Nah, kesimpulan saya adalah saya menganggap bahwa salah satu cara berpikir orang-orang seperti Mas Hartono ini adalah kalau ada sebuah ayat atau sebuah hadis mengatakan apakah dengan serta-merta hadis itu bisa dipakai untuk menjustifikasi sebuah perkara. Saya ambil contoh misalnya makalah dia hari ini hadis tentang masalah ini ala hududillahi wal waqi'i fiha ila akhirih. Apa hubungannya hadis ini dengan pemertajannya ini? Gimana? Hadis itu adalah seperti karet, bisa diseret kiri kanan tergantung bagaimana pendapat orang. Hadis ini gimana? Apakah Mas Hartono itu menyebut dirinya sebagai al-qaim ala wujudillah? Apakah Anda mengaku sebagai orang yang satu-satunya al-qaim ala wujudillah dan orang-orang yang ini bukan al-qaim ala wujudillah sehingga layak diberikan cap sebagai hadis ini? Itu biasa. Saya menemukan perangai yang pikir semacam ini di kalangan mereka di sana banyak sekali. Hadis dikutip begitu saja, dilekatkan kepada orang lain seolah-olah hadis itu sudah berbicara sesuai dengan faktanya. Menurut saya ini adalah tindakan ngawur, berbahaya.